Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan juga salawat tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bersalawat kepada Nabi ini merupakan salah satu bentuk ibadah, ya, karena Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersalawat kepadanya, sebagaimana dalam ayatnya Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, ya, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Masya Allah. Dan orang yang berada di majelis ilmu, mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Karena apa? Berapa kali di dalam satu pertemuan kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, ya. Padahal satu solawat yang kita ucapkan untuk Nabi, apa kata Rasul? Bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan bersalawat kepada Nabi ini tidak terbatas di mana? Tempatnya tidak terbatas. Ya, jangan kita pahami salawat Nabi nunggu apa? Kita ziarah ke makam Nabi. Bukan. Karena Rasul pada mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum yablughuni haitsu ma kuntum. Dan bersalawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini kata Rasulullah, ya. Makanya kita seorang muslim, ya, sebagai bentuk penghormatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, ya, orang yang mendengar nama Nabi dan kita tidak bersalawat, kita berhak mendapatkan doa keburukan dari malaikat Jibril. Karena suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbar, tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat kaget, ya Rasul, alama amin, atas apa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Maka diantaranya Rasul mengatakan,
dzukirtu indahu, atau beliau mengatakan ja'ani Jibril, barusan Jibril datang kepadaku dan mengatakan raghima anfumriin. Kata Jibril, celakalah seseorang, dzukirtu indahu wa lam yusallu alayya, yaitu seorang yang namaku disebut di hadapannya tapi ia tidak bersolawat kepadaku. Maka kata Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad, aku pun mengucapkan amin. Insyaallah nggih. Makanya ini merupakan salah satu ibadah yang sangat ringan diucapkan dalam lisan, namun memiliki keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat-surat pendek ya, karena ini penting karena surat pendek itu adalah surat yang paling sering kita berinteraksi ya. Anak TK PAUD ngapal dari surat-surat pendek gitu ya. Makanya kalau kita baca surat-surat pendek dan kita tahu artinya, tahu maknanya, masya Allah, tentunya ini jauh lebih lebih bermakna, sehingga Al-Quran itu bukan sekedar diambil keindahan suaranya ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu bukan sekedar diambil keindahannya ya, tapi lebih daripada itu, yaitu kita mentadaburi. Afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi dari Al-Quran? Nah, tadabbur itu maknanya? Kita merenungkan dan kita mempelajari isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, maka ilmu tafsir ini adalah ilmu yang menyingkap ya, menyingkap terhadap isi kandungan di dalam Al-Quran. Makanya luar biasa, dan beda penafsir gitu Pak ya, itu beda faedah. Apa yang menentukan? Kadang-kadang ada orang gini Pak, sama-sama membaca satu ayat, tapi si A ini dia bisa mengambil cuma 2 faedah, tapi giliran si B dia bisa mengambil puluhan faedah. Apa di antara yang menentukan? Di antaranya adalah ketakwaan ya, karena orang-orang bertakwa kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah ngajari kalian. Makanya pernah satu ketika Bapak sekalian, masya Allah, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah diundang oleh murid beliau yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal ya, maka diundang makan malam gitu ya. Habis itu kemudian sudah malam tidur di kamar masing-masing. Nah, ternyata di tengah malam Imam Syafi'i beliau tidak sholat malam. Datang waktu subuh, beliau langsung ke masjid tanpa berwudu. Aneh pol nih Bapak. Gitu. Maka keluarga Imam Ahmad itu bertanya-tanya, ini katanya orang baik, katanya ulama, tapi kok gitu bentuknya ya, nggak sholat malam, nggak wudu lagi sholat subuhnya gitu. Maka keesokan harinya Imam Ahmad bin Hanbal dengan berat hati menanyakan, ya Syafi'i, kenapa anda kok tidak sholat malam gitu? Apa kata Imam Syafi'i? Karena bagi saya, kata beliau, bahwa mempelajari ilmu agama itu lebih afdol, lebih utama daripada beribadah yang sifatnya sunnah seperti sholat malam. Dan kenapa saya sholat subuh tidak berwudu? Karena saya masih memiliki wudu sholat isya. Karena sepanjang malam saya tidak tidur. Kenapa? Memikirkan satu hadis Nabi. Hadisnya panjang apa pendek? Pendek sekali Pak. Yaitu hadis ketika Nabi SAW beliau lewat, kemudian mendapati anak kecil lagi nangis. Le, ngapa nangis le? Ini Kanjeng Nabi manuke kula mati. Nih ya. Maka Imam Syafi'i sepanjang malam, beliau dari satu hadis itu, kejadian anak kecil menangis itu, beliau sampai kemudian mengambil ratusan faedah dari hadis itu. Insyaallah ya. Ya, itulah. Jadi beda ketakwaan, beda kedalaman ilmu, itu beda di dalam kita bisa mengambil faedah sebuah ayat atau hadis Nabi SAW. Maka
Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali ya membaca tafsir dari surat Al-Asr dari rujukan para ulama tafsir. Ya, tafsir yang masih kita pegang adalah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Qur'anil Azim. Jadi kalau orang Indonesia kenalnya tafsir Ibnu Katsir. Judul aslinya Tafsir Al-Qur'anil Azim, gitu ya. Nggih. Surat Al-Asr. Kenapa dikatakan surat Al-Asr? Karena di dalamnya penyebutan Al-Asr. Al-Asr sendiri Allah berfirman di ayat pertama, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi Al-Asr. Apa asr? Di kalangan para ulama tafsir ada dua penafsiran. Yang pertama bahwa al-asr maknanya adalah waktu asar. Waktu asar, insyaallah. Jadi Allah di sini mengkhususkan waktu asar. Kenapa? Karena di situ adalah waktu yang terdapat padanya sholat wusta, sholat pertengahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wassalatil wusta, dan berdirilah kalian untuk sholat ya, wassalatil wusta, dan terkhusus sholat wusta. Apa sholat wusta? Rasul menafsirkan yang dimaksudkan adalah sholat asar. Insyaallah ini karena sholat asar jika orang terlewatkan bahaya sekali. Karena Rasul mengatakan man fatahu sholatul asri batalat a'maluhu. Siapa yang terluputkan dari sholat asar maka batal amalan-amalannya. Ngeri nih Pak. Ya, siapa yang terlewatkan tidak mendapati sholat asar maka apa kata Rasul? Batal amal-amalannya. Ini tafsiran yang pertama. Adapun tafsir yang kedua yaitu al-asr maknanya adalah masa waktu secara umum. Ya, jadi para ulama ini ada dua ya penafsiran tentang makna al-asr. Adapun yang kedua maknanya al-asr adalah waktu secara umum. Nah, di sini wal asri wawu dalam bahasa Arab namanya wawul qasam alias wawu sumpah. Cirinya apa Pak? Cirinya gini Pak. Kalau setelah ada wawu kemudian di belakang kalimat itu atau kata itu majrur kasroh, wal fajri gitu ya, wal asri, wattini kayak gitu, wallahi gitu Pak. Ini menunjukkan wawunya wawu sumpah. Berarti maknanya apa? Demi masa. Allah di sini bersumpah demi masa, demi waktu. Ini menunjukkan kata para ulama, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya, ini menunjukkan bahwa sesuatu ini memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan waktu ya. Makanya para ulama ketika menyebutkan tentang waktu, Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan apa itu waktu, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak pandai-pandai menggunakan pedang itu, apa yang terjadi? Bukan kita motong batang singkong bisa kena kaki sendiri Pak. Ini ya, kita gaya pakai samurai sudah ditajumin, wah di depan umum, wah kena kupingnya lecet Pak. Demikian waktu. Nah, tapi kalau kita betul-betul bisa memainkan pedang itu, masya Allah, banyak manfaatnya. Kalau kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, banyak sekali kegunaannya. Masya Allah di situ. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Apa yang Allah sumpahi? Ini perhatikan ini. Jadi Allah ketika bersumpah, fungsinya adalah untuk penguat. Apa yang Allah kuatkan di situ? Ayat kedua Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia lafi sungguh berada pada kerugian. Ini kita kalau baca coba dicermati ayat ini Bapak sekalian. Allah mengatakan innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Loh, kok Ustadz menerjemahkan pakai kata seluruh? Padahal kan di situ cuman innal insana, sesungguhnya manusia kan gitu ya.
Gini Pak, di dalam bahasa Arab al-insan di situ pakai alif lam. Innal insana. Alif lam di situ kata para ulama adalah alif lam istighraqiyah. Maknanya ada alif lam yang menunjukkan makna umum. Sehingga artinya sesungguhnya seluruh manusia, ya, baik dia orang tua atau orang muda, baik si kaya, si miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa masuk di sini. Masuk di sini sesungguhnya seluruh manusia tanpa terkecuali Pak, laki-laki maupun perempuan masuk di sini. Ini ya. Apa keadaan mereka? Innal insana lafi, sungguh berada pada khusrin, kerugian. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ruginya manusia, mendatangkan 3 penguat. Masya Allah Pak, 3 penguat. Penguat yang pertama dengan sumpah wal asri, itu pun sumpah Pak. Yang fungsi sumpah adalah penguat yang pertama. Yang kedua, inna dalam bahasa Arab ini adalah harfu taukid, huruf untuk penguat sesungguhnya. Masya Allah, sesungguhnya seluruh manusia, lafi, lam di situ, lam taukid lagi Pak, lam penguat lagi. Subhanallah. Maka kita artikan sesungguhnya dan sesungguhnya seluruh manusia lafi khusrin, berada pada kerugian. Ini bukan perkara remeh Pak. Ketika Allah sudah apa? Menyebutkan hakikat manusia ya di atas kerugian dengan 3 penguat. Bagi orang-orang beriman, ini perlu kita waspadai Pak. Rugi. Yang kata para ulama ketika menjelaskan berarti mutlak iya Pak. Jadi bahwa kerugian kata para ulama ada 2. Ada khasaratun kubra, yang pertama kerugian yang besar. Yaitu siapa? Orang yang hidup di atas kekafiran dan mati di atasnya. Maka mereka mendapatkan kerugian yang terbesar. Kenapa? Karena auzubillah, orang-orang seperti ini akan kekal di dalam neraka dan tidak pernah akan merasakan apa? Kenikmatan walaupun sesaat. Auzubillah. Insyaallah ya. Iya. Jadi ini yang pertama. Ya. Karena luar biasa ya, orang-orang di dalam neraka itu nanti mereka akan apa? Minta kepada malaikat Malik agar apa? Agar Allah mematikan mereka. Si orang-orang di neraka mengatakan, ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu agar Rabbmu itu Allah mematikan kami saja. Malaikat Malik diam Pak. Berapa malaikat Malik diam dan tidak menjawab, disebutkan para ulama tafsir selama 1000 tahun. Baru kemudian ada jawaban, innakum makithun, sesungguhnya kalian tetap berada di dalam neraka ini. Nah, ini orang yang paling merugi Pak. Naudzubillah ya, ketika seorang dia dikekalkan di dalam neraka. Ya, berarti apa? Mereka tidak pernah merasakan apa? Kebahagiaan berkurangnya siksaan walaupun sesaat. Nah, ini yang pertama. Adapun yang kedua yaitu khasaratun sughra. Itu kerugian yang kecil, Pak. Tidak seperti orang-orang kekal di neraka. Tapi apa? Itu orang-orang yang mereka tidak mengindahkan 4 perkara yang Allah kecualikan di sini. Perhatikan ya. Makanya Allah setelah menyebutkan seluruh manusia asalnya berada pada kerugian kecuali siapa? Nah, alhamdulillahnya di sini Allah kecualikan, Pak. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini makanya orang yang tidak rugi siapa mereka? Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Oke, orang-orang yang beriman. Insyaallah ini syarat yang pertama, kecuali orang-orang beriman. Dan kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan iman tidak mungkin ya akan baik, tidak mungkin akan sempurna, dan tidak mungkin akan kuat dengan tanpa ilmu. Enggak mungkin. Maka iman adalah apa? Buah daripada ilmu. Insyaallah ya, maka siapa yang menginginkan iman kita baik, maka apa? Dengan ilmu, pelajari agama dengan baik.
Ini kata ulama, mustahil ada orang bisa imannya baik tanpa dengan ilmu. Ya, makanya kalau kita perhatikan ya, ilmu agama inilah yang menjadikan tadinya orang yang kafir kepada Allah menjadi beriman. Orang-orang yang tadinya lali kepada Allah, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan mereka ingat kembali kepada Allah. Yang dulunya malas beribadah, dengan ilmu jadi semangat. Ngaten nggih? Masya Allah. Inilah itu yang pertama, iman. Ya, apa itu iman? Ya, iman disebutkan para ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan iman, iman adalah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan anggota perbuatan. Ini kata para ulama 3 cakupan iman. Makanya kalau ada orang ya dia hanya mengucapkan dalam lisan tapi tidak diyakini, mereka bukan orang beriman. Seperti siapa? Orang munafik, Pak. Orang-orang munafik, dia di mana-mana bilangnya beriman, tapi dalam hati mereka tidak ada keimanan. Makanya para ulama ketika menjelaskan siapa orang munafik itu, alladzina yudhirul iman wa yubtinul kufra, orang-orang yang menampakkan keimanan namun menyembunyikan dan menyimpan kekafiran. Tuh, lisan mengucapkan iman, hati tidak, bukan orang beriman. Yang kedua, kalau ada orang misalkan dia yakin dalam hati, ya, tapi tidak mau mengucapkan, tidak mau bersyahadat, dia pun bukan muslim. Contohnya siapa? Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Ya, Abu Thalib itu pernah Bapak sekalian bersenandung dalam syairnya. Laqad alimtu anna khairadin dina Muhammadin. Aku telah mengetahui, kata Abu Thalib, bahwa agama yang terbaik adalah agama yang dibawa Muhammad. Tapi apa? Sepanjang hidupnya tidak pernah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan apa? Menjelang kematiannya, Abu Thalib dalam kondisi sakaratul maut, ya, menjelang kematiannya, Rasulullah mendatanginya. Dan Rasul mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Tapi apa? Di samping Abu Thalib ada 2 gembong musyrikin, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Keduanya mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita penyembah berhala? Rasul ulangi lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela di hadapan Allah. Abu Jahal ulangi lagi, Pak, sampai akhirnya Abu Thalib mati dan belum mengucapkan kalimat syahadat. Ini pentingnya ya, bahwa seorang ketika keluarga kita dalam kondisi sakaratul maut dibimbing, Pak, jangan ditinggalkan, ya, jangan ditinggalkan. Apalagi saya pernah dengar ada beberapa rumah sakit non muslim, ketika pasien muslim dalam kondisi sakaratul maut, ini keluarganya suruh keluar, ya. Nah, ini bahaya sekali, Pak. Itu adalah detik-detik penentu. Harusnya apa? Ketika keluarga tercinta kita dalam kondisi sakaratul maut, dan itu adalah penentu surga neraka mereka, jangan pernah kita tinggalkan mereka, terus kita talqin, ya, yang Rasul mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, yaitu apa? Bimbinglah orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Harusnya gitu, Pak. Nah, ini faedahnya. Itu ya, Masya Allah ini. Nah, yang kedua, yang ketiga iman itu Bapak sekalian, yaitu apa? Mengamalkan dengan anggota perbuatan. Makanya Al-Imam Ahsan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, ketika beliau menjelaskan hakikat iman, apa kata beliau? Al-imanu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu sesuatu yang tertancap kuat dalam hati, kemudian dibuktikan dengan anggota perbuatan. Nah, itu iman. Jadi kalau ada orang ngaku iman, yakin dalam hatinya dia Islam yang benar, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi sepanjang hidupnya nggak pernah tuh nginjak masjid, Pak,
nggak pernah sholat. Yang lain puasa Ramadan, ya puasa godong pring, apa itu, pagi-pagi ngadep piring gitu Pak. Ini subhanallah, ini imannya hilang gitu Pak. Kalau dia betul-betul nggak pernah menjalankan perintah agama, gitu ya, puasa godong pring gitu ya, dan lain sebagainya. Masya Allah. Maka itulah iman yang bisa menyebabkan keselamatan orang di akhirat kelak. Orang yang tidak merugi siapa yang pertama? Orang beriman. Kemudian yang kedua kata Allah, wa amilus sholihat. Nah ini Pak. Jadi kalau iman dalam hati, wa amilus sholihat dengan anggota perbuatan, itu kewajiban. Maka orang yang beramal sholat ini, masya Allah, ini Allah janjikan mereka tidak akan merugi. Maka Bapak sekalian, mungkin sekarang kita belum merasakan, belum terlalu merasakan efek dari amal soleh. Tetapi kapan kita bertemu dengan kematian, kita baru merasakan. Ya, sebagaimana ayat yang beberapa kali saya nukilkan di sini ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Bagaimana penyesalan orang yang mati. Allah mengatakan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampailah apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, maka si mayit mengatakan, Rabbirji'uni, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Minta balik ke dunia. Kenapa? Mau nagih utang? Bukan. Mau pengen beli ini? Bukan. La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Subhanallah Pak. Itu yang menjadi satu-satunya harapan ketika kita bertemu dengan kematian. Lah, Ustaz mati baik. Belum Pak. Cuman Allah mengkhabarkan kita nanti akan menyesal Pak. Kita akan berandai-andai, ya Allah, andaikan dulu ada waktu saya sholat walaupun 1 rakaat. Andaikan dulu ada kesempatan aku baca Al-Quran walaupun 1 ayat. Dulu ada kesempatan orang yang membutuhkan, saya bantu mereka. Gitu kan. Maka minta balik ke dunia. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah ucapan dia yang di belakang mereka ada alam barzah, alam kubur, sampai tibanya hari kiamat. Maka setiap orang yang mati akan menyesal. Apa yang disesali? Kenapa dulu tidak beramal soleh? Nah, makanya masya Allah ya. Maka di sini Allah ingatkan orang yang tidak merugi siapa mereka? Orang beramal soleh. Apa amal dikatakan soleh? Para ulama seperti Fudail bin Iyad, beliau menjelaskan bahwa amal dikatakan soleh jika 2, terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan pamrih, bukan ingin pujian manusia. Dan yang kedua adalah mencocoki Rasulullah. Makanya Fudail bin Iyad ketika menafsirkan surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang menciptakan adanya mati dan hidup agar Allah uji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Perhatikan Pak, yang paling baik, bukan yang paling banyak amalannya. Ini perlu kita cermati nih. Jadi Allah menciptakan ada mati ada hidup untuk diuji siapa yang paling baik amalannya. Fudail ditanya, Fudail, apa makna bahwa amal yang terbaik itu? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, itu amalan yang paling ikhlasnya dan amalan yang paling mencocoki ajaran Nabi. Jadi perhatian para ulama kita di zaman dahulu adalah ini Pak, bukan banyak-banyaknya amal, tapi bagaimana amal ikhlas karena Allah, ya. Dan yang kedua, bagaimana amal itu mencocoki yang diajarkan Nabi. Karena amal walaupun besar, walaupun banyak Bapak sekalian, jika tidak ada ikhlas, Allah tidak butuh. Makanya dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, ana aghna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku adalah zat yang maha kaya
yang tidak butuh dengan sekutu. Maka siapa yang mengamalkan suatu amalan yang dia sekutukan dengan selain aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak butuh sama sekali. Makanya kan Rasul menyebutkan, Pak, bahwa di hari kiamat akan datang 3 orang kepada Allah. Satu mengatakan, ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati. Ya, sampai aku mati syahid. Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Tetapi kamu berperang liyuqala jari, biar dipuji orang sebagai pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan pujian itu. Akhirnya apa? Allah perintahkan orang tersebut ditarik dalam keadaan wajahnya di bawah, dilimparkan ke dalam api neraka. Yang kedua datang mengatakan, ya Allah, ta'allamtu ilma wa 'allamahu, ya Allah, aku mempelajari ilmu agama dan aku ajarkan ilmu itu. Masya Allah, ini luar biasa nih. Tapi Allah mengatakan, kamu dusta. Tetapi kamu mempelajari agama dan mengajarkannya biar dikatakan sebagai seorang alim atau qari. Akhirnya Allah limparkan orang tersebut ke neraka. Yang ketiga datang, ya Allah, aku datang kepada Engkau membawa amalan setiap jalan kebaikan. Aku infakkan hartaku di jalan kebaikan siang dan malam hari. Tapi apa? Allah Maha tahu isi hati mereka. Tidak ada manfaat sama sekali. Makanya Insya Allah nih, kita beribadah ikhlas itu lebih penting. Insya Allah. Yang pertama. Yang kedua, mencocoki ajaran Nabi. Ya, karena Rasul pernah mengatakan dalam hadis diriwayatkan Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari ikut tertolak itu, Pak. Tertolak. Iman kan? Makanya demikianlah ya, Masya Allah, kita beramal, berusaha, pelajari yang mana tuntunan Nabi kita amalkan. Pelajari, amalkan, pelajari, amalkan. Enak. Nah ini yang kedua, Pak. Insya Allah ya, beriman. Yang kedua beramal soleh. Ketentuannya tadi, amal soleh itu ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi. Adapun yang ketiga, orang yang dikecualikan tidak merugi, watawasau bil haq, dan mereka saling berwasiat tentang kebenaran. Apa kebenaran di situ? Kebenarannya syariat, Pak. Saling menasihati orang untuk mengikuti agama. Insyaallah ya. Nah, itu maknanya adalah, Pak, maknanya kita saling menasihati. Nah, makanya kalau kita ingin menjadi orang yang tidak merugi, jadilah orang yang semangat di dalam menasihati umat, terutama keluarga kita. Kan gitu, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus kita sebagai suami, sebagai orang tua diperintahkan Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Bagaimana cara kita melindungi diri dan keluarga dari api neraka? Apa kita siapkan mereka baju anti api, Pak, seperti yang dipakai apa itu dari pemadam kebakaran? Nggak fungsi di hari kiamat, Pak. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan ayat tadi, jagalah diri dan keluar dari api neraka, apa kata Ali bin Abi Thalib? Alimuhum adibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu agama dan didiklah mereka dengan adab-adab Islami. Itu caranya, Pak. Makanya kalau kita ingin melindungi keluarga dari api neraka, nah itulah caranya. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama inilah yang akan menjadikan seseorang merasa takut kepada Allah. Dari rasa takut inilah seorang akan membentengi diri untuk tidak berbuat maksiat. Dari rasa takut inilah menjadikan seorang semangat untuk berbuat kebaikan. Gitu. Insyaallah ya. Nah ini, itu cara kita membentengi diri dan keluarga dari api neraka. Ajarkan kepada mereka ilmu agama dan didiklah dengan adab-adab Islam. Masya Allah. Dan yang terakhir kata Allah, watawasau bis sabr, dan mereka orang yang saling berwasiat tentang kesabaran. Kenapa kok sabar disebutkan di situ? Karena gini, Pak. Orang yang saling menasihati, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang buruk, yang mungkar, sering kita menghadapi tantangan. Ya apa tidak? Loh iya.
Makanya apa? Diperlukan kesabaran. Di situ Pak, diperlukan kesabaran. Makanya para ulama ketika menyebutkan sabar, apa itu sabar? Sabar secara bahasa maknanya al-habs, menahan diri. Menahan diri, habs. Makanya kalau bahasa Arab orang ditahan, mahbus. Kenapa dia ada kasus masuk ke penjara? Mahbus namanya. Harus gitu ya. Ada secara istilah para ulama, sabar ada al-habsun nafsi anitasakhuti, ya, yaitu seorang menahan dirinya untuk tidak marah, atau dia mukul-mukul pipi atau merobek-merobek pakaian ketika tertimpa musibah. Nah di situ, itu namanya sabar. Makanya sabar itu apa? Rasul mengatakan as-sabru diyaun. Sabar adalah dia. Apa dia? Dia adalah cahaya dibarengi dengan panas. Nurun ma'al hararah kata ulama. Panas yang cahaya dibarengi dengan panas. Makanya Allah ketika menjelaskan matahari, apa matahari? Ya, wasyamsa diyaan, sedwal qamara nurun. Matahari mengeluarkan dia, bulan mengeluarkan nur. Nah, apa bedanya? Nah, jadi kalau nur cahaya tapi tidak dibarengi dengan panas, Pak. Makanya kalau malam-malam ada bulan purnama, terang tapi tidak panas. Tapi kalau matahari siang terang ditambah panas, itulah sabar. Makanya sabar digambarkan bergejolak sebenarnya. Dadanya, jiwanya bergejolak, cuman ditahan. Ini gue Pak. Nah, itu sabar ya, namanya sabar. Dan para ulama menyebutkan sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan. Sabar ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, perlu sabar. Ya, contoh misalkan sholat, kita kalau nggak sabar, waduh Pak, apalagi subuh Pak, gerimis, masya Allah ya, lampune redup, kasure empuk, selimute anyar, bojone anyar maning. Jangan mau betul godaan Pak, bener godaan itu Pak. Kita kalau nggak sabar lah, sholatnya kok jam 6 ya apa-apa ya gitu. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Semua ketaatan perlu kesabaran. Orang melakukan ibadah puasa, masya Allah ya, lapar-lapar. Orang melakukan apa? Bayar zakat. Kalau nggak sabar Pak, iman-imani Pak, angel-angel boleh duit dibagi-bagi ke fakir miskin. Ya kan Pak? Demikianlah sabar. Orang menunaikan haji dengan umroh, subhanallah, perlu kesabaran. Nah, yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Ya, karena jiwa manusia ini apa? Senangnya kepada keburukan. Allah mengatakan, "Innan nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa manusia ammarah. Ammarah bukan sekedar memerintahkan, terus-menerus memerintahkan. Untuk apa? Untuk keburukan. Itu jiwa manusia, Pak. Makanya kalau kita meninggalkan kemaksiatan, berarti apa? Konsekuensinya berarti kita melawan hawa nafsu kita. Berat sekali Pak. Rasul ketika setelah selesai perang belum mengatakan kita selesai dari perang dan kita akan berperang dengan perang lebih besar. Itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Itu loh Pak. Ya kan? Makanya meninggalkan kemaksiatan, masya Allah. Coba Pak, kita jalan di pinggir jalan ada cewek, ya, dilihat dosa nggak dilihat kok, gitu ya. Itu kalau nggak sabar, subhanallah. Itu Pak ya. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, sabar ketika kita menghadapi musibah, menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Itu pun perlu sabar, Pak. Perlu sabar ya. Nah, untuk sabar terhadap musibah, kata ulama dibagi jadi 3 lagi, atau bahkan 4. Ya. Manusia ketika menghadapi musibah yang Allah takdirkan ada 4. Yang pertama, yang paling buruk itu mereka marah. Tingkatan kedua sabar Pak, walaupun dia bergejolak dadanya, tapi dia tahan. Tingkatan ketiga, masya Allah, ini dia ridha, jadi dapat musibah lapang dadanya. Yang keempat yang paling tinggi, dia bersyukur, masya Allah Pak. Ya, ini siapa tingkatan ini? Tingkatannya para nabi. Ya. Rasul pernah mengatakan, kanal anbiya yafrahuna bil bala kama tafrahuna bin nikmah. Dulu para nabi
Mereka bergembira ketika mendapatkan musibah seperti gembiranya kalian ketika mendapatkan nikmat. Aneh kan? Bojone mati alhamdulillah. Mulai mangi bukan kayak gitu. Karena di balik itu sekian banyak manfaat. Usahanya bangkrut alhamdulillah gitu Pak. Itulah ketika orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, mendapatkan musibah yang berat, bukan nangis, bukan bersedih, tapi bergembira. Itulah Masya Allah. Makanya dikisahkan dulu ya sebagai penutup, ada seorang wanita Masya Allah ahli ibadah Pak. Ketika sedang motong sayuran, tangannya keluka Pak. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Orang kaget semua. Bu, lawang jenengan tangannya luka kok alhamdulillah. Apa kata dia? Iya, bahwa besarnya pahala sabar melupakanku dari rasa sakit yang aku derita. Tuh, makanya sabar itu adalah buah daripada ilmu. Apa? Sabar adalah buah daripada ilmu. Tidak mungkin orang bisa bersabar, apalagi ridho, apalagi bersyukur ketika dapat musibah tanpa ilmu. Maka dengan ilmu itulah bisa mengangkat seseorang, dia bisa ridho bahkan bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ini Bapak sekalian, ya sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.